Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya, channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah sifat, catat ya, sebuah sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dan juga sama dimiliki oleh si iblis. Loh, kok Bapak gimana sih bilang Tuhan Yesus punya sifat yang sama dengan si iblis? Maka dari itu, dengarkan dulu video ini, jangan di-skip sampai habis supaya Anda mendapatkan pemahaman yang utuh. Oke? Ya. Ya, tidak mungkinlah saya melecehkan Tuhan Yesus saya sendiri. Oke? Maka dari itu, silakan simak video ini sampai habis agar Anda mendapatkan pengertian yang utuh. Begini. Apa itu sifat yang sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dan si iblis? Yaitu sifat tidak memaksa. Tidak memaksa. Maksudnya apa Pak tidak memaksa? Begini. Tuhan Yesus tidak akan pernah memaksa Anda ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hatinya. Misalnya menuruti semua firman-Nya. Dia tidak paksa Anda. Dan dia tidak mau memaksa Anda seperti dia paksa sebuah permainan atau robot yang bisa diaturnya sehingga dipaksa robot itu untuk tunduk sama perintahnya. Tidak. Dia cuma memberikan perintah dalam bentuk firman-firman. Anda harus lakukan ini, itu, hindari yang ini misalnya. Dia hanya memberikan firman-Nya. Tapi dia tidak pernah memaksa Anda. Apalagi jika Anda seorang yang percaya gitu ya. Kalau Anda yang tidak percaya ya ngapain juga gitu ya. Kalau Anda yang percaya sama Tuhan Yesus, catat ya. Tuhan Yesus tidak pernah dan tidak akan pernah memaksa Anda untuk melakukan segala perintahnya untuk menyenangkan hatinya. Jadi dengan kata lain, Andalah yang harus memaksa diri Anda untuk tunduk terhadap perintah-perintah Tuhan Yesus seperti yang sudah difirmankannya. Sekali lagi, dia tidak pernah memaksa Anda atau Anda disetir sedemikian rupa ya sehingga Anda tidak punya pilihan sehingga Anda melakukan semua perintahnya. Jadi Anda seperti disetir gitu ya, seperti robot. Dia tidak akan pernah. Ya, dia memberikan kedaulatan kepada manusia, entah itu untuk tunduk terhadap seluruh perintahnya atau tidak tunduk. Kalau dia maksa semua orang, semuanya diatur untuk jadi taat gitu, semuanya dipaksa dan diatur seperti membengkokkan besi gitu, diatur paksa gitu ya, supaya setiap orang tunduk sama perintahnya ya. Maka semua orang pasti itu dong jadi orang baik-baik gitu ya. Tidak sedemikian Tuhan bekerjanya ya. Jadi Tuhan bekerjanya bagaimana? Oke, untuk itu kita baca dulu nih satu firman ya, satu ayat ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya, dia sabar sama kita. Kita ngeyel, kita melakukan kesalahan, dosa lagi, salah lagi, dosa lagi. Dia sabar. Kenapa? Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang hanya bisa dilakukannya hanya sabar. Sabar. Anda salah lagi, dia sabar.
Ditunggu sampai Anda benar-benar taat, tunduk terhadap segala perintahnya, menghindari segala yang tidak disukainya. Dia sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Untuk itu yang hanya bisa dia lakukan bersabar. Dia tidak akan pernah paksa. Kalau dia paksa semua orang untuk tunduk sama perintah dia, ya tidak ada maling, tidak ada pembunuh, tidak ada penipu, dan sebagainya. Oleh karena itu dia sabar. Dia biarkan diri Anda sendiri yang memaksa diri Anda untuk tunduk terhadap perintahnya. Jadi jangan bilang lagi Tuhan Yesus akan mengendalikan kita, semua langkah kita sudah diaturnya. Ya itu sih nyanyian boleh ya. Tapi dalam prakteknya, Andalah yang harus mengatur langkah Anda. Roh Kudus membimbing Anda. Tergantung Anda mau taat nggak dengan bimbingan Roh Kudus ini. Oke, jadi dia sabar dan dia tidak mau memaksakan diri ya. Nah, kita lihat lagi ayat berikutnya yaitu ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi, dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi memang dia sabar. Tapi hari Tuhan itu kita nggak tahu kapan datangnya. Tiba-tiba datang, blub gitu. Ya sudah, Tuhan kan sudah sabar ngasih Anda kesempatan untuk tunduk sama segala perintahnya. Ya, tapi Anda sudah dikasih kesabaran yang sedemikian panjang, lebar, besar gitu ya. Tetap saja Anda tidak memaksakan diri untuk tunduk terhadap perintah Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya atas Anda. Anda harus begini, kalau enggak, saya setir Anda harus begini. Tidak. Dia sabar, dia kasih Anda kebebasan. Itulah kedaulatan yang diberikan Tuhan kepada manusia yang tidak akan dicabutnya. Nah, bagaimana dengan si iblis? Sama. Dia juga sabar. Sabar menanti Anda ya untuk melakukan kejahatan. Ya, dia tidak akan bisa memaksa Anda untuk melakukan kejahatan. Kecuali Anda yang paksa diri Anda untuk melakukan kejahatan. Jadi jangan bilang ini nih si iblis yang buat saya bikin kejahatan. Kenapa Anda nggak bilang inilah Tuhan yang membuat saya melakukan kebaikan? Iya betul, Roh Kudus membimbing Anda. Jadi mungkin saja beberapa kebaikan yang Anda lakukan atas bimbingan Roh Kudus. Kalau Anda mau memberi diri Anda untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Tetapi tetap saja ketika Anda memberikan diri Anda untuk dibimbing oleh Roh Kudus, tetapi dalam perjalanan Anda tidak dengar-dengaran dengan suara dari Roh Kudus, maka Anda tetap saja bisa bablas. Oke? Begitu juga dengan si iblis. Ya, dia sabar apa? Menggoda Anda. Iblis itu menggodanya pintar, ya. Iblis itu bukan sesuatu yang penampakannya menakutkan, ya. Mungkin dia timbul atau muncul dalam tumpukan uang yang siap untuk Anda korupsi, ya. Timbul dalam segala macam kesempatan yang mana Anda bisa menyalahgunakan posisi misalnya. Ya, dia timbul atau dia muncul pada kesempatan-kesempatan yang bisa memungkinkan Anda untuk jatuh dalam dosa. Tetapi jika Anda memilih untuk tidak jatuh dalam rayuan itu, godaan itu, ya Anda tidak akan jatuh. Kecuali Anda yang menjatuhkan diri karena godaan itu. Begitu juga dengan Tuhan, dia sabar. Dia memberikan petunjuk-petunjuk, ya. Dia sabar. Kemudian Anda tidak akan otomatis melakukan apa yang sudah dibimbing oleh Roh Kudus itu, kecuali Anda menaklukkan diri taat terhadap petunjuk Roh Kudus, sehingga Anda melakukan semua firman. Begitu juga dengan si iblis. Dia sabar menggoda Anda. Dia sabar. Dan Anda tidak akan melakukan kejahatan selama Anda bisa menahan diri Anda terhadap godaan si iblis ini. Anda tidak akan mudah tunduk dengan mudahnya kalau Anda
tidak mudah tergoda sama si iblis. Begitu juga Anda juga tidak akan dengan mudahnya melakukan kehendak Tuhan kalau Anda tidak menyerahkan diri kepada bimbingan Roh Kudus. Jadi inilah sifat yang sama-sama dimiliki oleh Tuhan dan dimiliki oleh si iblis. Sama kan? Tapi saya tidak bilang Tuhan Yesus sama dengan iblis ya. Sifatnya sama-sama sabar. Si Tuhan ini, Tuhan Yesus, sabar dalam menanti Anda terus supaya Anda kembali kepadanya, melakukan semua firman-Nya. Sedangkan si iblis juga sabar. Dia sabar menanti Anda untuk jatuh. Terus dia goda supaya jatuh. Nah, pilihannya ada di tangan Anda. Anda mau taat terhadap firman Tuhan, tunduk terhadap pimpinan Roh Kudus, atau Anda jatuh ke dalam godaan si iblis. Oke? Di mana kedua-duanya itu, baik Tuhan maupun si iblis, pada posisi yang sama-sama sabar. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya sehingga Anda disetir sedemikian rupa. Sehingga si iblis dengan segala upaya dia setir sehingga Anda pasti jatuh. Tidak. Dia tidak akan bisa. Dia akan menggoda. Tetapi pilihan ada di tangan Anda. Anda mau jatuh dalam godaan iblis itu atau tidak. Begitu juga Roh Kudus. Dia akan terus membimbing Anda. Tapi pilihan ada di Anda. Mau ikut bimbingan Roh Kudus atau tetap mengikuti apa mau Anda. Sehingga Anda tidak menaati firman. Jadi sudah mulai paham ya. Ternyata ada loh persamaan sifatnya. Tapi sekali lagi saya tidak bilang Tuhan Yesus sama dengan iblis. Ada sifatnya yang sama. Yaitu sama-sama sabar. Dan sama-sama tidak akan bisa memaksa Anda. Kalau Tuhan Yesus memaksa Anda untuk melakukan kebaikan atau kebajikan whatever gitu namanya. Sedangkan si iblis tidak akan pernah bisa memaksa Anda untuk melakukan kejahatan. Pilihan ada di tangan Anda. Itulah kehendak bebas. Anda bebas untuk turut perintah atau bimbingan Roh Kudus, atau Anda bebas ikut bisikan atau rayuan si iblis. Semua itu terserah Anda. Karena Tuhan sudah memberikan kedaulatannya kepada manusia yang tidak akan dicabut. Jadi, Anda harus bertanggung jawab atas hidup Anda. Kalau Anda orang Kristen yang katanya percaya Tuhan Yesus, maka Anda harus taat terhadap bimbingan Roh Kudus dan kepada Tuhan Yesus yang selalu sabar menanti Anda untuk selalu taat. Jangan jatuh kepada si iblis yang juga sabar menanti Anda untuk jatuh ke dalam godaannya. Demikian, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Shalom.